Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, kami berdua akan masih membicarakan masalah kebijaksanaan Presiden Donald Trump yang dianggap kontroversial. Apalagi, setiap minggu ada yang kontroversial yang sekarang adalah keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan program yang nama DACA. DACA ini singkatannya bahasa Inggris Deferred Action on Childhood Arrival. Kalau bahasa Indonesianya penangguhan tindakan terhadap anak-anak imigran ilegal. Jadi memang di sini kan ada ribuan atau jutaan bahkan 11 juta warga Amerika yang datang ke sini itu ilegal statusnya. Dari sebagian itu ada yang anak-anak waktu datang ke sini itu dibawa oleh orang tuanya dalam status ilegal. Betul. Nah, kemudian ada program ini yang diluncurkan pada pemerintahan Barack Obama tahun 2012, diberi fasilitas dilegalkan secara sementara, diberi surat untuk bisa kuliah, bisa kerja, dan sekarang jumlahnya yang ikut program ini sudah 800.000. Jadi 800.000 anak yang datang ke Amerika di bawah usia 16 tahun, waktu itu oleh orang tuanya dibawa secara ilegal, tapi terus kemudian besar di sini, sekolah di sini, merasa sebagai orang Amerika dan sebagainya, yang tadinya mendapatkan program perlindungan ini supaya tidak dideportasi. Nah, minggu lalu itu dibatalkan programnya oleh Presiden Trump. Kenapa bisa dibatalkan semudah itu? Karena memang waktu itu dilakukannya bukan melalui proses legislasi DPR, melainkan dengan impres, instruksi Presiden. Presiden Obama tahun 2012 waktu itu, karena dia juga gemas ya, karena waktu itu mencoba meloloskan reformasi imigrasi di Kongres, tapi gagal terus, dan akhirnya dibuatlah peraturan sementara ini untuk melindungi 800.000 lebih anak-anak yang sekarang sudah besar tersebut. Dan itu program disambut sangat antusias oleh para penggiat imigran di Amerika, dan juga karena punya dimensi kemanusiaan yang sangat kuat ya. Betul. Tapi di sisi lain dari segi hukum memang lemah ya, karena memang sifatnya hanya impres. Jadi mudah sekali dibatalkan oleh presiden yang menggantikannya. Betul sekali. Dan ini tentunya menimbulkan kecemasan bagi bukan hanya kaum imigran, namun juga warga Indonesia yang ada di sini, karena dari 800.000 lebih anak-anak sekarang menjadi penerima penerima program DACA tersebut, ada juga warga Indonesia ya. Iya, saya tahu persis bahwa ada banyak warga Indonesia juga yang datang ke sini waktu itu yang tidak berdokumen ya, membawa anak masih kecil, masih di bawah 16 tahun, dan yakin sebagian besar dari mereka juga mendaftarkan program ini. Dan kita tahu bahwa memang sebagian besar dari peserta DACA ini kebanyakan dari Meksiko, dari El Salvador, kebanyakan dari Amerika Latin ya. Dan sekarang ini mereka sedang khawatir dan juga banyak sekali unjuk rasa untuk memprotes langkah Presiden Trump ini. Sekarang masalahnya kenapa Presiden Trump melakukan ini? Kok kayaknya tega banget? Nah, ini kan memang dulu ketika kampanye ingatkan bahwa Presiden Trump salah satu isu yang diangkat adalah bahwa dia berjanji akan menindak secara tegas para pendatang gelap. Jadi memang memenuhi janji kampanyenya ya. Cuman sebenarnya dia aja memberikan embel-embel kan. Jadi dalam waktu 6 bulan. Jadi nanti kan ini berlakunya di phase out itu seperti dibiarkan sampai habis nanti bulan Maret. Jadi selama itu Presiden Trump berharap bahwa masalah ini akan ditangani oleh Kongres supaya mendapatkan ada di luar sebuah undang-undang yang bisa menangani status mereka. Betul. Dan selain itu bukan cuma masalah itu, dia juga mensinyalir agar bisa ada undang-undang yang lebih luas lagi tentang imigrasi, reformasi imigrasi. Jadi sebetulnya Presiden Trump ini membatalkan dengan memberi kesempatan 6 bulan supaya ini ditanggulangi secara lebih sesuai prosedur hukum lah ya di Kongres. Nah, masalahnya apakah dalam 6 bulan ini Kongres mampu atau tidak melakukan itu, mengingat sekarang ini yang namanya polarisasi semakin tajam ya. Dan juga banyak agenda lain yang belum disepakati di antara mereka, karena tentang pajak, kemudian tentang budget bahkan juga belum. Jadi kalau melihat rekornya, isu-isu ancaman eksternal seperti Korea Utara, Iran, ISIS dan sebagainya, sepertinya pekerjaan rumah Kongres ini banyak sekali. Dan apakah cukup ada modal politik untuk dicurahkan ke para nasib imigran ini? Nah, kalau menurut track record dari mereka itu kan memang sangat sulit untuk mencapai kesepakatan. Sepertinya banyak yang skeptis ya. Tapi kan juga Presiden Trump berjanji juga kalau misalkan mereka tidak bisa mencapai kesepakatan atau mengeluarkan sebuah undang-undang, dia akan merevisit lagi. Artinya bukan mereview, mengkaji lagi, mungkin bisa saja mengeluarkan sebuah impres lagi. Kita tidak tahu gitu ya. Tentunya pekerjaan rumah ya bagi wakil rakyat Amerika, dan tentunya juga dicermati oleh para diaspora Indonesia di sini. Meskipun tidak semuanya berstatus ilegal atau tidak terdokumentasi, banyak juga yang legal. Namun kan kita punya rasa rasa solidaritas, empati kepada nasib mereka gitu sekarang ya. Sebagai sesama imigran di Amerika. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat bagi Anda pemirsa. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.